Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Prastio dan saya Ikhwan Ansori. Di sini kami akan menyampaikan materi kita yang berjudul pupuk organik cair. Yang pertama akan disampaikan oleh Ikhwan Ansori. Oke, materi kami adalah yang pertama, menurut sebuah jurnal yang dikeluarkan oleh Balai Penelitian Tanaman, Rempah-Rempah dan Obat-obatan berjudul Peran Mikroorganisme dalam Pendukungan Pertanian Organik. Pengaplikasian mikroorganisme pada tanah pertanian, kita dapat menentukan kandungan bahan kimia pada produk-produk pertanian dan juga mengurangi pencemaran untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Mikroorganisme sendiri berfungsi sebagai biofertilizer yang dapat mengkomposisikan bahan organik menjadi pupuk bagi tanaman. Biostimulan yang dapat menstimulasi pertumbuhan tanaman, dan juga biopestisida yang dapat menekan perkembangan baik hama maupun penyakit. Dan di antara banyak mikroorganisme sendiri yang bermanfaat di sektor pertanian, salah satunya yang paling fenomenal adalah jakaba. Nah, jakaba sendiri merupakan temuan dari seorang petani asal Situbondo bernama Abah Junaidi Syahid, yang secara tidak langsung atau secara tidak sengaja ketika membuat pagar atau plan PGPR bercerita dari akar serai ternyata ditumbuhi oleh jakaba. Nah, berdasarkan temuan itu, maka saya berinisiatif melakukan pembuatan dengan metode yang sama, yaitu menumbuhkan jakaba dengan media PGPR dengan melakukan perlakuan tanpa pengadukan, dan ternyata benar. PGPR yang kami buat itu ditumbuhi oleh jakaba. Dan yang penasaran bagaimana proses demi prosesnya dalam pembuatannya, maka ikutilah video berikut. Bahan yang kita perlukan yaitu akar bambu. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan perendaman sebanyak 1-2 kilo akar bambu pada 10-15 liter air hujan dan rendam selama 2 hari. Kemudian bahan kedua yaitu toge sebanyak 200 gram dan sama ya sahabat tani, rendam selama 2 hari. Selanjutnya yang perlu kita siapkan yaitu dedak 2 kilo, micin sebanyak 1 bungkus, terasi 1-2 bungkus, gula 200 gram, kapur sirih 2-3 sendok, dan pengencernya air hujan 15 liter. Pertama, kita perlu lakukan perebusan terlebih dahulu dedak bersamaan dengan 3-5 liter air dan rebus sampai mendidih. Lakukan adukan secara terus-menerus pada dedak dan masukkan juga semua bahan yang sudah kita siapkan. Dan setelah mendidih, baru kita diamkan sampai ia dingin. Sembari menunggu dingin, maka selanjutnya toge kita lakukan pemblenderan sampai halus dan gunakan air rendamannya yang udah 2 hari itu. Kemudian, nah ini adalah rendaman akar bambu. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Nanti kita akan bagi fermentasinya pada 2 buah wadah fermentasi. Kemudian saat formula dedaknya sudah dingin, maka masukkan pada semua rendaman bambu. Dan ingat ya, bagi secara merata.
Kemudian masing-masing kita masukkan blenderan toge dan juga bagi secara merata. Jika sudah, maka aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan merata. Kemudian tutup dengan menggunakan kain dan ikat rapat-rapat. Menggunakan tali pengikat. Dan taruh di tempat yang aman dan juga sejuk ya sahabat tani. Udurannya, jika sudah, maka proses pembuatan PGPR Jakaba Supernya selesai. Dan kita tunggu aja selama 21-30 hari setelahnya. Nah, sekarang sudah 21 hari dan mari kita buka bersama bagaimana sih kondisi dari Jakabanya. Nah, ini dia Jakaba, sudah mulai tumbuh ya sahabat tani. Dan ini masih kelihatan agak kecil, maka mari kita diami lagi selama 1 minggu ke depan. Nah, sekarang sudah hari yang ke-30 atau 1 bulan setelah kita melakukan pembuatan yang pertama tadi. Dan mari kita lihat kondisi dari Jakabanya. Dan kita diami selama kurang lebih 1 minggu ke depan. Nah, bagaimana kira-kira wujudnya kalau kita angkat? Wah, benar-benar gede ya, teman-teman. Nah, tahu nggak? Anda bisa mendapatkan pupuk seumur hidup bermodalkan yang sudah Anda buat ini. Caranya nanti, kalau udah ambil airnya, maka Anda cukup tambahkan lagi air cucian beras sebanyak 5-10 liter. Tunggu sampai 1 minggu ke depan. Maka Anda mendapatkan kembali Jakaba Super dan gitu terus, dan Anda tidak akan sampai kekurangan pupuk. Nah, untuk pengaplikasiannya dengan metode semprot, misalnya buat tanaman padi, maka Anda bisa gunakan kisaran 10-15 ml per liter airnya. Dan juga untuk metode kocor, Anda bisa menggunakan 20-25 ml per liter airnya. Oke, sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.